Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, pada pembelajaran layanan lembaga keuangan syariah kelas 11 kali ini kita akan membahas tentang ruang lingkup lembaga keuangan syariah. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yang pertama, memahami layanan lembaga keuangan syariah. Yang kedua, melakukan klasifikasi layanan lembaga. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut merupakan kegiatan yang sedang berlangsung di sebuah lembaga keuangan. Namun, apa sih pengertian lembaga keuangan syariah itu? Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, lembaga keuangan diartikan sebagai suatu lembaga atau badan yang dalam kegiatan sehari-harinya dilakukan melalui bidang keuangan, yaitu menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan kembali uang tersebut ke masyarakat. Yang kedua, menurut Dewan Syariah Nasional, yaitu lembaga keuangan syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk-produk syariah dan telah mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Jadi kesimpulannya, lembaga keuangan syariah itu adalah suatu lembaga yang kegiatan usahanya menghimpun dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam sistem syariah atau sesuai dengan sistem syariah. Selanjutnya, dasar dibentuknya lembaga keuangan syariah. Di Indonesia, sebagai negara yang mayoritas beragama Islam, diharapkan pula mempunyai lembaga keuangan yang islami. Maka dibentuklah layanan keuangan yang berprinsip islami atau syariah, baik penghimpunan dananya maupun penyaluran dananya, yang terhindar dari unsur riba, gharar, maisir, dan akad yang batil, dengan tujuan utamanya yaitu untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bidang ekonomi dan muamalah, serta membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan yang dilarang agama Islam. Hal-hal yang dilarang dalam lembaga keuangan syariah, yang pertama adalah riba. Riba diartikan sebagai penambahan atas harta pokok yang diambil dari suatu transaksi tanpa adanya iwad atau pengganti yang dibenarkan oleh syariah atas penambahan tersebut. Contohnya, sistem bunga. Yang kedua adalah gharar. Gharar merupakan transaksi yang mengandung tipuan atau ketidakjelasan dari salah satu pihak. Contohnya dari segi kualitas, kuantitas, harga, dan waktu. Yang ketiga, maisir. Maisir diartikan sebagai aktivitas spekulasi, judi, dan untung-untungan di dalam suatu transaksi keuangan yang memungkinkan adanya salah satu pihak yang dirugikan. Contohnya bisa judi atau undian berhadiah. Yang keempat yaitu akad batil. Akad yang mengandung ketidaksesuaian dengan syariah yang berlaku dalam ajaran Islam. Contohnya, menjual janin hewan yang masih dalam induknya atau menjual buah yang masih berbentuk bunga. Yang terakhir yaitu akad fasad. Akad yang rusak karena cacat terdapat suatu sifat yang di luar pokok akad. Contohnya seperti adanya pemaksaan dalam jual beli dengan ancaman. Adapun jenis-jenis lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua. Yang pertama, lembaga keuangan syariah berbentuk bank dan lembaga keuangan syariah berbentuk non-bank. Keuangan syariah berbentuk bank dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, bank umum syariah, yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran, serta peredaran uang yang beroperasi sesuai prinsip syariah. Dan yang kedua, bank pembiayaan raksasa syariah, yaitu lembaga keuangan yang menerima simpanan uang dalam bentuk deposito dan tabungan berjangka lainnya. Untuk produk bank umum syariah atau perbankan syariah, yang pertama adalah produk penyaluran dana, kedua produk penghimpunan dana. Jenis-jenis produk bank umum syariah atau perbankan syariah, yang pertama produk penyaluran dana atau pembiayaan, yaitu produk yang menyalurkan kembali dana yang diperoleh dalam bentuk simpanan dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau pinjaman. Yang kedua adalah produk penghimpunan dana.
Produk penghimpunan dana adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank dalam mengumpulkan dana dari masyarakat, baik dalam bentuk simpanan, deposito, atau surat berharga lainnya. Dan yang ketiga adalah produk jasa, yaitu produk yang kegiatan usahanya dilakukan oleh bank dalam bidang jasa. Produk bank pembiayaan rakyat syariah yang pertama adalah simpanan atau tabungan, yang kedua deposito. Simpanan atau tabungan adalah dana yang ditarik dari masyarakat dengan menggunakan sistem syariah. Yang kedua itu deposito. Deposito adalah tabungan berjangka. Selanjutnya, lembaga keuangan syariah non-bank. Yang pertama, Baitul Mal wat Tamwil atau BMT. Yang kedua, asuransi syariah. Yang ketiga, pegadaian syariah. Yang keempat, pasar modal syariah. Dan yang kelima, koperasi syariah. Baitul Mal wat Tamwil atau BMT merupakan suatu lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Baitul Mal wat Tamwil terdiri dari dua kata. Yang pertama, Baitul Mal atau rumah harta, yaitu lembaga ini bertugas menerima titipan dana zakat, infak, sedekah dan mengoptimalkan distribusinya. Kata yang kedua yaitu Baitut Tamwil atau rumah pengembangan harta, yaitu lembaga yang bertugas melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dalam meningkatkan kualitas ekonomi melalui kegiatan menabung dan kegiatan pembiayaan ekonomi. Lembaga yang kedua yaitu asuransi syariah. Asuransi syariah merupakan lembaga usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaruk, memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Konsep dasar dari asuransi syariah yang pertama adalah tanggung jawab, yang kedua bekerja sama, ketiga melindungi, keempat menyelamatkan, dan kelima profesionalitas. Lembaga keuangan non-bank yang ketiga yaitu pegadaian syariah. Gadai syariah merupakan penahanan suatu barang, baik itu bergerak maupun tidak bergerak, milik pihak lain atau bisa disebut dengan debitur oleh suatu pihak dengan pemberian hak kepada bank untuk mengambil pelunasan atas hutang bank kepada debitur tersebut. Lembaga keuangan syariah non-bank yang selanjutnya adalah pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang menempatkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang oleh syariah. Adapun pengertian pasar modal itu sendiri adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Apa itu efek? Efek merupakan surat berharga, bisa berbentuk surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, atau tanda bukti utang lainnya. Untuk jenis-jenis pasar modal syariah, yang pertama adalah saham syariah, yaitu sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan perusahaan yang diterbitkan oleh emiten. Yang kedua, obligasi syariah, yang yaitu bisa kita sebut dengan sukuk atau surat berharga jangka panjang yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi berupa bagi hasil atau margin, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Dan yang selanjutnya yaitu surat berharga syariah negara atau SBSN, yang merupakan surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik berbentuk rupiah maupun valuta asing. Yang selanjutnya yaitu reksadana syariah. Reksadana yang hanya dapat berinvestasi di efek keuangan sesuai prinsip syariah dan tentunya masih terikat dengan batasan investasi yang ditetapkan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Pengertian dari reksadana itu sendiri yaitu
wahana yang digunakan untuk menghimpun dana masyarakat untuk kemudian diinvestasikan ke dalam portofolio efek, baik itu saham, obligasi, atau instrumen pasar uang lainnya. Lembaga keuangan syariah non-bank yang terakhir yaitu koperasi syariah. Koperasi syariah adalah koperasi yang aktivitas usahanya bergerak pada bidang simpanan, pembiayaan, dan investasi berdasarkan penerapan sistem bagi hasil. Koperasi berasal dari kata cooperation dan dalam bahasa Arab adalah syirkah atau wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal. Demikian pembahasan pembelajaran kali ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.